Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Couple Tablik. Tablik. Bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Ya. Nah dulur, hari ini kita akan berbincang santai. Karena saya seorang psikolog, tentunya saya juga mendapatkan banyak laporan-laporan psikologis berkaitan tentang kondisi keluarga di era pandemi COVID-19 ini, Mam. Jadi kemarin ada banyak laporan, Mam, laporan psikologis, penelitian-penelitian psikologis yang mengatakan bahwa ternyata stay at home itu atau work from home atau aman di rumah saja itu membawa dampak-dampak psikologis. Orang udah mulai banyak stres, Mam. Stres, ya ini kan udah 1 bulan 2 bulan mereka ada di rumah, ya, dan kadang-kadang ketemu lu lagi kan gitu kan. 4L gitu Pak ya. 4L lu lagi gitu kan ya. Jadi ketemu bojone, Mam, ketemu istrinya 24 jam. Stres. Bahkan mungkin ada laporan juga KDRT nih, KDRT juga meningkat. KDRT meningkat, kemudian juga agresivitas anggota keluarga juga meningkat. Ya. Contohnya aja nih, ibu-ibu ngasuh anaknya di rumah, ya, itu juga akhirnya anaknya pun dibentak-bentak, dimarahin, ya. Anaknya ketika ini nanti dulu, anaknya stres, punya stres. Ya, bapaknya juga yang bekerja di rumah juga ikut stres. Karena ya. Dengar, ya. Jadi itulah banyak gangguan psikologis ternyata. Tapi kalau kita pahami mungkin ya, gangguan psikologis ini hanya simptom kecil sebenarnya, Mam. Betul gitu ya, Mam ya? Betul. Gimana, Mam, cara menghadapinya nih? Kalau menurut Mami, sebenarnya keadaan seperti ini dibawa santai. Gimana supaya kita tetap santai? Bukankah ada Allah? Semua ini pasti kehendak dari Allah, pemberian dari Allah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan seperti ini pada saat kita puasa, ini Allah sedang memberikan kita nuansa lain dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya di mana saat kita berpuasa, kita sudah lebih heboh untuk mencari buka puasa. Ngabuburit. Dan apa nanti bukanya ya? Kita kemana ya? Ngabuburit kemana ya? Kita lebih heboh ngabuburit kemana, buka puasa apa, baru tengah-tengah kita harus beli baju di mana, coraknya seperti apa, dan sebagainya. Kita lebih heboh dengan hal yang sifatnya duniawi daripada nilai ibadah puasa itu sendiri. Mungkin kembali lagi Allah Maha Pencemburu ya Pak. Kemudian Allah tetap menyayangi kita dengan memberikan nuansa lain, warna lain pada saat kita berpuasa saat ini, di mana kita harus tetap stay di rumah. Justru Allah itu ingin memberikan banyak karunia di sini. Ketika hari-hari biasa mungkin 1-2 paling banter 5-6 jam kita ketemu dengan keluarga, yang selebihnya kita harus bekerja di luar. Sehingga kita terlena, di luar lebih enak daripada di dalam rumah. Kita lupa bahwa ada jiwa-jiwa kecil di situ yang sebenarnya kangen dengan kita, ingin kebersamaan dengan kita. Dengan dalih saya kerja untuk anak-anak, itu hanyalah kalimat pembenar, alasan pembenar kita supaya kita bisa bersenang-senang di luar. Padahal anak kita rasa-rasanya akan lebih menghargai kita, keberadaan kita daripada duit. Kadang-kadang begitu ya Pak. Maka menurut Mami, sebaiknya dalam keadaan apapun, carilah kesenangan di situ. Bagaimana caranya? Misalkan kita bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan keluarga di rumah, maka lakukan hal-hal yang kemarin-kemarin tidak pernah kita lakukan bareng-bareng. Contoh yang paling gampang adalah sholat bareng-bareng. Bisa-bisa kita 5 waktu bisa bareng-bareng. 5 waktu bareng-bareng. Lalu biasakanlah makan bersama-sama. Bisa ya, makan bersama. Buka bersama-sama. Lalu berkumpullah di ruang keluarga, berceritalah tentang apa saja.
Momen-momen itu yang hilang sebenarnya. Hmm. Lalu jadi kalau demikian akan menjadi satu kesalahan yang sangat besar ketika kita bertemu dengan keluarga justru stres. Karena bukankah Beti Janati harusnya, bukankah harusnya surgaku adalah keluargaku, di mana tempat pulang yang paling ayem adalah keluarga. Gitu kira-kira. Jadi puasa kali ini, Ramadan kali ini berbeda di tengah pandemi COVID seperti ini. Iya. Ya. Jadi seperti misalkan kalau sekarang itu semuanya susah, bagaikan kalau kita olahraga panahan, ketika panah itu ditarik mundur, semakin mundur, maka ini akan, ketika ini dilepas, akan menimbulkan satu lesatan yang jauh lebih jauh lagi. Ya. Jadi mungkin sekarang harus bersakit-sakit dahulu, baru nanti akan bersenang-senang kemudian. Riyoyone mengko. Mungkin lebarannya nanti mungkin Allah juga akan memberikan nuansa yang lain pada saat lebaran tahun ini kepada kita. Yang jelas akan jauh lebih manis daripada lebaran-lebaran yang sebelumnya. Menarik nih Mam, jadi ibaratnya seperti kita busur panah itu kita tarik panahnya talinya ya, kemudian itu ditarik mundur seperti sekarang ini kan kita baru mundur ya. Kita mundur ini, nggak kerja, di rumah aja ya, jadi ini sekarang ditarik mundur sama Allah, ditempatkan tarik mundur. Begitu tarik mundur, justru ketika kita mundur ini semakin melesat ketika besok ada waktunya dilepaskan anak panah itu. Semakin tinggi kecepatannya, semakin melesat menuju efektif kepada sasaran. Nah, dulur, untuk mengurangi hal-hal yang tadi stres, emosional, doa itu adalah yang paling mujarab. Doa itulah paling mujarab untuk menenangkan hati kita ya. Jadi ada satu doa yang perlu diamalkan setelah sholat, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah jadikan hati ini condong kepada kesesatan. Jadi balik lagi ke kesesatan. Gak mau, jangan balik lagi ke kesesatan ya. Seusai Engkau memberikan petunjuk kepada kami, karuniakanlah kami rahmat-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Jadi amalkan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi kita memang ditarik mundur, tapi tidak disuruh untuk berbuat sesat, karena justru kita berdiam di rumah ini, kita punya banyak waktu untuk Allah. Banyak waktu untuk Allah, banyak waktu untuk belajar. Waktu untuk belajar ya. Jadi ya Allah, jangan jadikan hatiku ini condong pada kesesatan lagi nih. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya, jadikanlah, karuniakanlah kami ini rahmat-Mu, karena Engkaulah yang Maha Pemberi. Amalkan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amalkan setelah salat, maka insya Allah kita akan tetap dalam limpahan rahmat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.